kita bahas tentang apakah bisa bila kita ingin menghindari suatu ramalan buruk agar tidak sampai terjadi. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita bahas tentang apakah bisa bila kita ingin menghindari suatu ramalan buruk agar tidak sampai terjadi. Namun sebelum itu, saya ingatkan dulu bahwa di sini tidak melayani ramalan, tafsir maupun penerawangan. Meskipun demikian, tetap tidak jarang saya menerima pertanyaan seputar ramalan, termasuk apakah suatu ramalan itu pasti terjadi. Lantas jika ramalan ini buruk, apakah bisa kita hindari? Dan cara menghindarinya ini bagaimana? Pada dasarnya, yang disebut sebagai ramalan, termasuk ramalan nasib maupun ramalan jodoh, memang bukanlah sesuatu yang bersifat pasti, sehingga perlu disikapi dengan pemikiran tersendiri. Ramalan yang baik jadikanlah penyemangat, tapi jangan sampai kita lengah. Sedangkan ramalan yang buruk jadikanlah sebagai motivasi supaya kita bisa merubah diri ke arah yang lebih baik lagi. Sering saya sampaikan bahwa yang terjadi esok hari sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh apa yang kita kerjakan hari ini. Jadi jangan heran bila hasil ramalan nasib seseorang bisa berubah hanya dalam kurun 2 atau 3 bulan. Inilah salah satu alasan mengapa di sini tidak melayani ramalan. Sebagai contoh saja, pernah ada yang datang kepada saya. Katanya, dia pernah tanya ke orang pintar yang bisa baca nasib. Menurut orang pintar tersebut, hidupnya bakal susah, bisnisnya bakal bangkrut. Jika ramalan semacam ini kita sikapi sebagai suatu bentuk takdir yang tidak dapat ditolak, maka terjadilah. Sehari-hari bukannya bekerja, malah tiduran saja. Belum apa-apa sudah yakin bakal gagal. Tentu saja yang bakal terjadi adalah gagal betulan. Lain ceritanya, bila ramalan tersebut kita jadikan cambuk untuk merubah kebiasaan kita yang sekarang. Jika tadinya sering bangun siang, sekarang selalu bangun pagi. Yang tadinya selalu mengeluh, sekarang lebih banyak mensyukuri. Sehingga dalam beberapa bulan, ketika diramal kembali, bukan tidak mungkin hasil bacaannya akan beda lagi. Karena apa yang dikerjakan sudah tidak sama. Anda sudah menjadi pribadi yang berbeda. Pernah juga ada orang yang diramal bakal jadi janda, karena ada karma buruk yang menitis atau menurun dari pendahulunya. Kakeknya dulu beristri 2, pernah menyakiti banyak wanita. Sehingga sebagai karmanya yang bersangkutan diramalkan selalu gagal berumah tangga. Tapi benarkah begitu? Dosanya pendahulu belum tentu dosa kita, kecuali jika kita melakukan hal yang sama. Kalaupun ada peruntungan buruk yang diakibatkan oleh bawaan lahir maupun karma masa lalu, itu adalah sesuatu yang masih dapat kita hilangkan, yaitu dengan melakukan ruwatan. Caranya bagaimana? Pakai garam pengeruat. Lebih jelasnya silakan hubungi nomor yang tertera di layar. Jadi, apakah suatu ramalan buruk itu bisa kita hindari terjadinya? Bisa, selama ramalan ini kita jadikan pemicu untuk mengubah kebiasaan buruk kita, memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Kalau boleh jujur, bila kita tidak siap mendengarkan ramalan buruk, memang sewajarnya dari awal lebih baik tidak meminta untuk diramal. Kalau dari pengalaman Anda sendiri bagaimana? Pernahkah Anda diramal dan hasil ramalannya itu menjadi kenyataan? Atau sebaliknya, pernahkah Anda mendapatkan ramalan buruk namun hasil ramalan tersebut berhasil Anda hindari? Boleh ceritakan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.